memanjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, hidayah, senikmat-nikmatnya, sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam kegiatan hari ini. Kepada Ibu Putri Ningsih Apalagi, Sarjana Pendidikan Guru Profesional, kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah makan? Sudah bercermin? Aduh, kurang cermin itu. Coba lihat wajah-wajah cantik kalian. Kalau laki-laki bercermin nggak? Enggak, mau boleh? Karena judulnya ibu bawakan itu apa? Ada yang bisa baca? Kiri, yang kiri. Iya, yang masuk temannya itu. Iya, yang paling manis ya. Baca dulu nak, apa judulnya? Masih besar, beri. Sekolahku, aku dan aku. Nah, jadi harus kau dulu dikenali. Gimana caranya kenali ibu kau tidak kenal dirimu sendiri? Makanya disuruh apa tadi? Disuruh apa? Bak kaca. Ini anak-anak ini tidak fokus ini berarti. Dari tadi saya bilang disuruh bak kaca. Tahu kaca nah? Belum pernah lihat kaca nih? Kaca ini. Coba yang perempuan cantik. Saya lihat di belakang kakak cantik itu bawa kemarin kakak cantik. Iya, kita kasih peragakan model. Saya turun jawab. Kebetulan gambarnya dia. Coba peragakan bagaimana caranya bercermin. Ya, coba. Pernah melakukan ini? Laki juga pernah? Tidak pernah? Tidak lurus ini kenal aku ini. Bagaimana cara kau kenal? Kau tidak pernah berkaca. Coba cerminnya kakak. Kakak siapa namanya? Ya, salam kenal dulu. Halo kakak Tirsa. Seorang laki saya mau dengar. Semangat kau sedih. Ada wanita cantik di depanmu ini. Kakak Tirsa ini kebetulan orang yang paling cantik di sekolah ini. Kenapa cantik? Karena dia bisa mengenali dirinya. Apa yang dikenali dulu ini? Pertama adalah muka atau wajah. Kalau kau tidak bisa kenal wajahmu, susah itu. Coba, siapa di sini tidak kenal wajahmu? Alis kamu gimana? Lurus, segitiga. Nah itu. Itu namanya ciri khas. Selain itu, kenali apa lagi? Nah, selain wajah. Apa nah? Badan. Sama cara itu, coba katakan. Kau. Berdiri. Iya. Selain wajah, apa yang harus kau kenali pada dirimu? Terus senyum ini. Badan. Memang badanmu dengan yang lain beda? Oh beda? Apanya beda? Betul. Apa yang lucu? Apa bedanya badanmu dengan teman-temanmu? Berdiri. Iya. Sama tidak? Kelentengnya sama tidak? Di kelas ini. Fahri. Mana Fahri ini? Siapa namanya Fahri? Fahri sini Bani. Kau dibilang paling ganteng di kelas ini. Hai, mantap. Yang bisa nilai dirimu adalah orang lain, bukan kau. Dan kau belum ganteng kok. Sekarang kau pilih. Ini dulu. Saya tidak makan. Pilih orang yang paling cantik menurut kau di kelas ini. Sebut namanya. Kalau kau tahu namanya, tunjuk saja. Nah, ada paling cantik di sini. Aduh, bedanya tinggi sekali nih. Aduh, kakak yang cantik tidak? Tidak cantik. Aduh. Kalau ibu guru yang sana cantik. Kamu? Saya tahu maksudnya ini. Nanti ada maunya mau bilang cantik tuh. Apa yang membuat kita disebut cantik? Ganteng. Iya, mantap. Tepuk tangan dulu. Kenapa sikap? Siapanya? Barusan saya dengarin orang ganteng dilihat dari sikap. Apa yang membuat orang bilang ganteng itu dari sikap? Asik, saling menghargai orang. Terus, terima kasih. Siapa namanya tadi? Bahri. Oke, tepuk tangan dulu untuk Bahri. Jadi, kalau untuk Bahri saya rasa dia sudah tahu diri namanya. Jadi kalau sudah kau mengenali dirimu, kau sudah nilai dirimu, bahkan sudah lulus ini namanya aku. Ada yang belum kenal dirinya? Katanya Bahri tadi, orang ganteng dan cantik dinilai dari sikap. Sikapnya sudah bagus tidak? Ini depanku ini sikapnya bagaimana? Nongkrong di sini. Coba duduk yang baik bagaimana? Kasih bagus duduknya. Sana sudah nongkrong di sana ada balik tangan. Coba sikap duduk yang baik. Kembali ulang. Sudah sikap duduk yang baik ini?
Kasih baik dulu Bunda. Oh, ini. Sikapnya paling bagus katanya. Apa sekolah nak? Kenapa tanya dia kalau saya tanya? Apa ya sekolah? Saya tanya sekolah nak. Boleh maju sini? Kenapa? Situ boleh jawab. Kalau dibilang ganteng toh? Apa nama sekolah nak? Please, tepuk tangan dulu. Luar biasa jawabannya. Tempat belajar dan menuntut ilmu. Nah, sudah lulus berarti, sudah selesai materi sekolahmu ini. Aman. Kalian di sini disuruh belajar. Tahu belajar? Tahu. Belajar dulu bagaimana nak? Kenapa kalian disuruh belajar? Dari tidak tahu, baru belajar, baru tahu. Nah, sudah pintar, nggak usah diajar. Menuntut ilmu. Apa yang dituntut itu? Siapa ilmu? Kenapa dituntut itu ilmu? Ha? Apa salahnya? Tahu arti tuntut tak? Tahu. Apa? Tadi itu baru. Kenapa itu ilmu dituntut? Apa salahnya? Nggak ada salahnya Bu. Nggak ada, cuma penting dituntut supaya dibodoh-bodohi orang. Kalau mau Andre. Oke, thank you Andre. Kenapa dia dituntut? Karena supaya tidak dibodohi. Betul itu? Berarti kalian pernah dibodohi, jadi kau bilang betul. Pernah. Iya. Berdiri. Kasih masuk bajunya. Kasih masuk, bukan digulung. Pergi sana dulu, 5 menit. Sudah balik ganteng ini. Sini. Aduh. Iya. Kira-kira kenapa ibu suruh masuk tadi? Menjaga kerapian. Kenapa dijaga-jaga itu kerapian? Hah? Sudah dituntut ilmu, dijaga lagi kerapian. Ada apa itu? Memang kalau tidak rapi, apa masalahnya? Tidak malas dengan orang, kenapa kau peduli dengan bahasanya orang? Setuju atau tidak ini? Iya, setuju. Kenapa harus peduli dengan katanya orang? Apa? Saya tahu, pasti ada jawabannya ini. Apa? Nggak tahu. Siapa dia orang? Kau bukan orang. Terus? Bagaimana ini? Katamu sendiri kau tidak peduli. Ini caranya. Ayo, yang lain. Boleh dulu. Ya, kita ambil garis besarnya nak. Kenapa itu ilmu dituntut di sekolah, bukan di tempat lain? Ada yang tahu? Kan tadi teman bilang sekolah itu adalah tempat menuntut ilmu. Kenapa harus dituntut itu ilmu di sekolah? Tidak bisa di rumah? Hah? Bisa atau tidak bisa? Jangan ragu. Bisa atau tidak bisa? Bisa atau tidak bisa? Bisa nak. Bisa dimanapun kalian menuntut ilmu bisa. Mau di rumah, mau di kebun, mau di laut. Di mana lagi? Di Epak. Karena semua tempat itu punya ilmunya sendiri. Kalau di sekolah ada lagi ilmunya sendiri. Ada namanya mapel. Tidak ada di tempat lain. Makanya harus sekolah. Bisa? Bisa dimasuk kepala ini? Kenapa ilmu harus dituntut? Nah. Iya. Itu kata kuncinya. Kenapa dituntut ilmu? Supaya kalian tidak bodoh. Tahu bodoh? Tahu. Wih, bodoh semua berarti kita tahu semuanya. Tahu. Apa itu bodoh? Tahu. Kalau perempuan dibodohi laki-laki, bodoh juga itu? Bodoh. Kan jawab laki-laki. Perempuan mana yang pernah dibodohi ini? Diberikan janji manis 50 rupiah. Iya. Ada? Tapi saya yakin dan percaya kalian tahu sebenarnya itu artinya dibodohi. Tapi mau juga dibodohi. Karena apa? Karena cinta.
dibodohi dia, tapi dia tetap mau dibodohi karena alasan cinta. Asik. Apa itu cinta? Adi? Aduh Bu, saya juga tidak tahu apa itu cinta. Apa itu cinta? Bantu dulu dia. Apa itu cinta nak? Dua pasang mata. Apa cinta? Dua pasang mata yang saling menyayangi Bang April, Bu. Oh, dari tadi itu menjawab. Sini kan lagi. Sini. Dari tadi dia menjawab, berarti dia mau sekali maju. Tidak usah turun-turun, sini saja kamu. Dua pasang mata saling menyayangi. Dari mana cara itu mata terpasang-pasang baru saling menyayangi? Dilihat bahan kan? Iya. Iya kayaknya. Iya. Setuju. Setuju dengan bahasa itu. Setuju itu arti cinta nak. Setuju. Dua pasang mata. Dua pasangan hati yang saling menyayangi. Oke, tepuk tangan dulu untuk mereka berdua. Kenapa ibu tanya cintanya? Karena kalian itu harus sekolah itu. Sekolah tanpa cinta itu tidak ada namanya saling menyayangi. Betul? Coba kalau kau tidak cinta sekolahmu, kira-kira ngapain kalian di sekolah? Hah? Bolos? Langsung bolos, memang. Jadi orang yang melanggar aturan sekolah itu berarti dia tidak cinta dengan sekolah. Ada di sini? Ada. Ada. Siapa itu? Woi. Tepuk tangan, tepuk tangan. Woi. Tepuk tangan dulu untuk mereka. Nama. What's your name? Nama. Jepri. Kenapa angkat tangan tadi? Sering bolos? Iya. Sering juga Bu. Asik. Ada proyek kita nih dengan Dovi mah. Sini, masuk jauh-jauh. Kenapa orang bisa bolos? Karena malas. Malas masuk sekolah. Berarti rajin di luar. Kan itu lawan katanya toh, malas di sekolah, berarti dia rajin di luar toh. Berarti intinya nggak usah sekolah. Betul kan? Betul. Ngapain sekolah kalau malas masuk sekolah? Iya betul. Mendingan kerja ke labang, bantu orang tua, bagai di laut. Kawin. Ada uang, ada pengalaman. Baru di sekolah. Baru di sekolah. Belajar apa di situ kalau bolos? Iya. Apa yang dipelajari semua orang bolos? Belajar apa bolos? Coba. Kasih trik and tipsnya bagaimana caranya bolos. Praktek. Coba. Anggap ini adalah pintu. Bagaimana cara bolos? Itu pintu. Silakan bolos. Banyak pagar. Oh, tidak pakai pintu. Berarti ahli panjat pinang ini. Tadi boleh lompat tinggi. Jangan pakai pagar. Boleh makan gitu nak. Iya ya. Saya tidak mau menyalahkan dia. Cuma maksudku saya, alihkan bakatmu ke hal yang positif. Bisa? Janji nih. Kalau memang kau sudah bolos, tandai ke kami nih, ada kamera di sana itu. Kalau kau udah bolos bagaimana? Apa sanksinya? Keliling lapangan berapa kali? 10 kali. Kenapa cuma 10? Iya, oke. Bagus, bertanggung jawab berarti dia. Ya, silakan. Woi, mantap takut. Jangan diikuti yang negatifnya ya. Belajar itu ada dua nah. Ada yang negatif, ada yang positif. Namanya apa? Dampak. Oke? Jangan ikuti dampak negatifnya. Bolosnya oke. Lihat apa akibatnya. Harus bertanggung jawab.
Begitu judulnya Ibu. Iya, oke. Apa bacanya itu? Siapa yang paling pintar bahasa Inggris di sini? Askar. Coba angkat tangannya. Oke, oh ini. Irma. Apa bacanya itu? Bacanya bukan artinya. Coba baca. Welcome to your second home. Selamat datang di rumah keduamu. Tangan dulu. Kau bisa bahasa Inggris baru tunjuk sama temanmu. Apa yang kalian pelajari dari sikapnya Andre ini? Dia tahu tapi mau menjatuhkan temannya. Itu sikap tidak baik. Tidak ganteng orang bilang. Bisa Andre? Kalau kau bisa, tunjukkan dirimu, bukan tunjuk temanmu. Hanya untuk menjatuhkan cowok yang pukul lagi temannya. Kau memberikan contoh tidak baik. Gini, ayo bang. Kalau kita buat salah, apa yang dibilang? Nah, minta maaf, cepat. Sebut. Kau yang gak pukul. Tidak ada asap. Biarkan api menyala, jangan kau yang jadi asapnya. Mantap. Coba minta maaf. Janganlah kalian melakukan hal negatif ke temanmu. Biarkan, saya sudah bilang, jangan peduli bahasa orang lain. Bisa? Biarkan mereka menjatuhkanmu. Jangan mau jatuh. Awas, memang kalau ada lihat begitu lagi. Apa artinya? Iya, selamat datang di rumah keduamu. Kenapa disebut rumah ini sekolah? Memang ada tempat tidurnya? Baru? Apa yang membuat sekolah ini disebut rumah? Ada anaknya, ada bapaknya, begitu? Ya, logika yang luar biasa. Betul, tidak salah itu. Rumah, ketika dikatakan rumah ada isinya. Apa isinya? Siswa. Hah? Siswa. Ada orangnya. Ada penghuninya, nah. Kalau penghuninya tidak? Nah, kalian penghuni baru. Iya. Di rumahmu bagaimana modelnya? Ada pintunya? Kira-kira pintunya rumahnya sekolah di mana? Gerbang. Di gerbang. Awas, memang kalau di belakang pintu sana bisa. Jadi kalau keluar dan masuk di gerbang. Yang lewat pagar itu hati-hati, sebutkan pagar kalau di rumah situ. Lanjut, kenapa sekolah disebut rumah? Bisa makan di sekolah? Apa yang dimakan di sekolah? Yang dimakan itu adalah ilmu. Nah, siapa yang dikasih makan? Otak, bukan cuma mulutmu. Bisa? Jangan salah paham. Maksudnya itu rumah itu ada penghuninya, ada makanannya. Apa yang dimakan? Ilmu. Yang dikasih makan apa? Otak. Makanya tidak dibodoh-bodohkan orang bilang tadi. Paham? Oh, yang bahas tentang motor. Ada yang masih ingat motor sekolah? Tahu? Ayo. Mentor, ada yang tahu motor sekolah? Mana mentor ini? Oh, mentor, di mana dirimu? Osis, sini Osis. Ketos. Awas, memang ketos. Apa motor sekolah ya kakak ketos? Inovasi tanpa batas, prestasi tanpa akhir. Gesta. Bisa diulang? Bisa. Kan coba ulang. Ulang. Inovasi tanpa batas,
prestasi tanpa akhir. Instar. Bisa diulang? Bisa diulang? Bisa. Kan langsung menyerah. Bisa atau tidak bisa? Bisa. Jawab bisa. Siswa tidak boleh katakan tidak bisa. Oh, memang dalam prinsip namanya orang berpendidikan tidak ada kata tidak bisa. Harus bisa. Kalau masih bilang tidak bisa itu belum saatnya. Berarti belum mampu dan saya belum belajar. Saya ulang. Instan. Tahu artinya? Yes, instan. Siapa tadi Andre? Si paling bahasa Inggris? Ya, apa instan? Nah? Tahu stan? Bintang. Kalau it's ini, ya bisa diartikan seperti itu. Inilah bintang dan kalianlah bintangnya. Bisa dipahami? Itulah moto sekolah kita. Kenapa instan? I-nya itu adalah inovasi. Ada kepanjangannya. T-nya apa? Tanpa. S-nya? Batas. S-nya dipakai kids. Bisa? Lanjut. Apa lagi? S. Apa S? Prestasi. Ada S di situ. Baru T. Tanpa lagi. Baru AR. Akhir. Bisa dihafal tuh gampang tuh. Ah, coba. Instan. Masih terhambur itu kata-kata itu. Kalau ibu sebut instan, di sini bilang inovasi, kalian bilang tanpa batas, prestasi tanpa akhir. Bisa? Saya uji dulu. Harus kompak ini. Tidak pulang ini kalau tidak kompak ini. Walaupun ada materi yang selanjutnya. Oke, begitu ya. 1, 2, 3. Instan. Inovasi tanpa batas, prestasi tanpa akhir. Lima dodok yang di sebelah sini. Ulang. Oh, coba. Instan. Inovasi tanpa batas, prestasi tanpa akhir. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Walaupun panas, tetap semangat kelasnya dulu ya. Nah, kalau ini tugas tadi ya. Ya next pray. Nah, ini kunci jawabannya ya. Ada yang tadi salah-salah sedikit, tapi sedikit saja. Kayaknya sudah jelas semua. Ada yang belum tahu tempatnya? Ada yang malah tulis mesnya Ibu Putri, Ibu Eva, baru rumahnya Bu Faisal. Nah, itu sebenarnya namanya mesna. Tidak usah sebut mereknya orang yang tinggal situ. Cuma saya mes guru. Oke? Ibu tinggalnya di mana? Itu. Yang 13. Angka yang agak sedikit spesial ya. Oke? Jadi kalau mau cari ibu di situ. Oke, kalau yang lainnya saya rasa sudah tahu semua. Ada yang belum tahu? Siapa yang belum tadi itu? Samsul mana Samsul? Kayaknya artis hari ini Samsul dan Ante ini. Samsul kemana Samsul? Yang kemana? Iya. Coba tunjuk yang mana ruang guru atau kantor orang bilang. Iya. Iya. 5. Masa Samsul? 5. Iya, mantap. Tepuk tangan dulu untuk Samsul. Ini. Satu lagi. Yang paling susah didapat ini. Perpustakaan. Iya. Iya. 12, betul? Betul kan? Betul. 12 deh, ibu tanya. 12 perpustakaan. Ragu. Kau tidak keliling sekolah tadi? Betul. Yang mana perpustakaan? Coba tunjuk, kita tahu yang mana 12. Kayaknya 12 yang kau tahu ini. Tunjuk dulu, tunjuk. Boleh tunjuk? Tunjuk 12 di mana? Iya, dekat di lapangan anak. Bisa?
Oke, yang terakhir Samsul. Di mana itu UKS? Tempatnya kalian sakit. Kalau sakit itu di mana? Nomor 3. Laku ke rumah ibu. UKS tak. Aduh, makanya kalau kau sakit ke rumah. Nomor mana? Tunjuk mana? Iya, kamu jangan aja. Hampir di gua sekolah yang sakit tuh. Jadi kenapa harus kalian kenal? Supaya apa? Tidak tersesat. Kalau memang ada tersesat di rumahnya ibu, minta obat. Tidak ada. Oke? Next 2. Tahu? Di mana tempatnya belajar? Bukan di kantin? Oh, saya kira nggak tahu. Lanjut. Tahu tempat meminta bantuan. Nah, kayak Bu Kevsek tadi bilang, kalau ada masalahmu, siapa yang harus kau temuin? Wali. Guru wali. Di mana guru walimu? Kantor. Di kantor. Kalau tidak ada guru wali, siapa lagi? Wali murid. Wali kelas. Di mana wali kelas berada? Di Kantor. kelas. Kalau tidak ada wali kelas, kemana? Kevsek. Kesiswaan. Di mana kesiswaan? Di kantor. Nah, yang terakhir, kemana kalau tidak ada kesiswaan? BK. Di mana tempat BK tadi itu? Hai. Nggak ada dapat? Di mana ruang BK? Ada. Dia paling kecil tempatnya di samping namanya lab biologi. Saat kalian masuk gerbang, ya, bisa dibayangkan sebelah kirinya kalian ada panjang gedung. Nah, itu lab biologi. Di ruang kecilnya itulah ruang BK. Bisa? Kalau tidak ada guru BK, baru kalian ke kepala sekolah. Bisa ini? Yang keempat, menjaga. Nah, ini tadi hubungannya dengan cinta yang saya jawab tadi. Kalau kalian tidak cinta dengan sekolah, kalian pasti rusak fasilitas sekolah. Ada tadi itu duduknya kurang. Saya tidak tahu kalian ini cacing kepanasan atau bagaimana. Jadi usahakan kalau ada kursi nanti, kalau masuk di kelas, jangan kotok-kotok itu kursi sampai patah. Ada begitu? Tidak ada? Aman? Aman. Baru yang terakhir, nyaman? Apa yang membuat kalian nyaman belajar? Kerapian. Selain itu? Fasilitas. Apa lagi? Kebersihan. Oh, ruang kelas bersih. Oke. Di SMA ini ada namanya fasilitas. Sudah ada kelasmu, ada kursinya, ada mejanya. Kalau dibilang fasilitas yang lain, mungkin belum bisa belum ada di kelasmu. Kalau mau panas-panas ya sudah seperti itulah belajar. Masih untung ya, ada sekolah lain tidak ada kasih meja kursinya. Jadi disyukuri yang ada ya. Terus, yang paling utama, kebersihan. Kebersihan itu apa? Sebagian dari iman. Jadi kalau Anda tidak bersihkan kelasnya, tidak beriman namanya. Kenapa bisa? Para iblis itu suka dengan tempat kotor. Mau kalian termasuk kaumnya? Iya, janganlah. Oke, yang ini tidak usah terlalu banyak. Jadi nanti kalian akan diberikan materi oleh kepolisian, oleh kejaksaan, oleh puskesmas. Itulah bentuk dari kerjasama dengan masyarakat sekolah kita. Jadi jangan memang kau bikin kasus masuk di kantor polisi, hati-hati. Jadi sekolah kita sudah bekerjasama dengan berbagai kantor yang ada di Kecamatan Kampung Utara. Jangan dibahas 3 poin itu. Iya, semuanya. Kasih besar Diatri.
Pertama, membantu memahami materi lebih baik. Aktif bertanya dan mencoba akan membuatmu lebih mudah memahami dan mengingat pelajaran. Kedua, mempersiapkan diri menghadapi tantangan masa depan. Siswa yang aktif terbiasa berpikir kritis dan mandiri dalam belajar. Ketiga atau terakhir, belajar menjadi menyenangkan ketika siswa terlibat langsung. Proses belajar terasa lebih hidup dan penuh makna. Intinya, garis besarnya, kenapa kita harus belajar aktif dari sini? Apa hikmah dari kata-kata itu? Ya, apa yang kau mengerti dari kata-katanya? Oke, terima kasih. Hambar, tepuk tangan dulu Adri. Kayaknya sudah capek dia manggil. Jadi intinya, nah, kalian itu tidak boleh diam. Lawan kata aktif adalah offline. Iya, intinya aktif itu lawan katanya diam. Jadi bukan lawan kata saya tidak tahu. Bu Irma, lawan kata aktif apa? Lawan kata aktif. Pasif ya. Pasif itu diam ya. Membeku. Oke? Jadi janganlah menjadi siswa seperti patung. Tahu patung? Matanya saja melotot. Tidak ngapa-ngapain. Minimal kalau kalian jadi bukan SMA, angkat tanganmu. Bisa angkat tangan? Coba angkat tangan. Kasih tinggi. Hormat Nazi. Coba, sedangkan angkat tangan kau tidak bisa. Apalagi mau aktif. Coba, angkat tangan. Yang di belakang belum angkat tangan. Iya, yang mana? Angkat tangan mana? Iya. Sudah. Kenapa harus angkat tangan? Kenapa harus angkat tangan? Nah? Supaya apa nak? Apa? Iya, supaya dipaut kalau kalian aktif. Pernah lihat kerang bambu muncul-muncul ini? Kalau kalian masa di tanah terus tidak tahu bahwa di situ kerang bambu ada. Sama seperti itu. Mau kau dibilang kerang? Tidak tahu? Makanya angkat tanganmu. Saya ibu. Apapun yang disuruh guru, saya ibu. Bisa? Bisa angkat tangannya? Memang tangannya tidak angkat. Saya begini tanganmu. Ketemu kita nanti di kelas hati-hati. Ini kakak yang cantik lagi muncul. Awe. Jadi ini ada tipsnya, cara menjadi aktif. Yang pertama, melakukan persiapan secara pribadi sebelum pembelajaran dimulai. Jadi minimal kau tahu lah apa materi yang mereka ajar. Tahu? Bisa? Kalau tidak tahu lah dulu namanya guru. Kalau aku tidak tahu nama guru mah. Lanjut, ikut berdiskusi dan aktif berpartisipasi setiap waktu. Caranya apa tadi? Angkat tangan. Bisa? Oke, kalau ini perlu. Jadi ada kepanjangan dari kata aktif itu. A itu adalah ambil inisiatif itu tadi. Nah, angkat tanganmu. Kau tidak akan pernah dilihat kalau tidak angkat tangan. 2, kembangkan potensi. Jadi potensi bolos tadi dikembangkanlah atau di-upgrade menjadi lompat tinggi. Pernah ada lompat tinggi tak? Lompat di pasir itu? Nah, itu calon-calon aktif namanya. Lanjut, terus berusaha. Jadi kalau tidak tinggi itu lompatan, kasih tinggi lagi. Bagaimana caranya? Berusaha. Ikut serta. Jadi kalau ada lomba, jangan hanya diam. Ikuti lomba itu. Mau menang kalah urusan belakang. Pentingnya sudah mencoba atau ikut. Fokus belajar. Jadi kalau sudah ikut lomba, pelajari kenapa saya menang, kenapa saya kalah. Kalau orang belajar dari kekalahan dan kemenangan, pasti menjadi orang profesional. Bisa? Oke, kita kelas info ya.
Ah, ini sudah kenapa? Oke, aman. Guru ekonomi beliau. Ini? Oke, sudah. Ini? Ini di sana di counter. Ini Bapak kantin nanti sebentar jawab materi. Next. Ini tahu? Belum. Nanti jawab materi juga. Ini orang kabinang pasti tahu ini. Ini orang sese dengan orang Pogoto pasti tahu. Panggilannya adalah Bu Selfie, ya. Selfie kayak foto, ya. Itu adalah istri dari Pak Adi. Tahu Pak Adi lah? Yang marah tadi itu? Nah, itu istrinya nanti tuh. Next, Pak. Ini ketua panitia kita yang sering muncul di sini. Next, Pak Kipri namanya ya. Stop. Ini Pak Rajab. Kalau besar, tinggi, itu sudah dia. Lah, ini Ibu Irma kita. Ya, ini Pak Rahman. Kalau orang saya si Munto ya? Si Munto baru kan tahu. Nanti dikenali itu. Next. Nah, ini Ibu cantik kita, Ibu Eva namanya. Memang panjang nak. Panggilan saja Eva. Disuruh baca lagi makanya. Eksklesia. Coba ulang. Eksklesia. Evangelin. Bukan Evangelin ya. Julin. Evangelin. Kadong. Ya, kalau itu SPDG. Panggilannya Ibu Eva. Oke? Iya, ini. Oh, yang belakang sana Bapak ganteng kita. Angkat tangan tadi. Iya, next. Oke, ini Ibu Nanda, ya. Pemalu beliau, jadi fotonya cuma begini nak. Susah sekali saya cari fotonya. Coba itu fotonya. Next. Ini istri dari Parisal. Nanti ada muncul di sini. Materinya ini istrinya. Namanya Bu Ita. Rosita. Tapi panggilannya Ibu Ita. Oke. Jangan Karos ya, Karos. Memang udah marah kau ini. Yang siapa nih? Ita. Panggilan saja Putri. Panjang sekali nama aku nak. Putri saja. Panjang sekali. Jadi kalau mau panggil Putri aja. Kalau mau lengkapnya Putri Nixia Barwabi SPDG PDS lanjut. Ya, ini Ibu sekretaris kita nak, sering senyum-senyum. Beliau lah namanya Ibu Ayu. Ayu tuh? Iya, seperti orang. Next. Ini Ibu Rida Suhaida. Sudah kelihatan mukanya? Sudah. Gampang dikenalin, orang yang paling percaya diri di sekolah sudah dia. Next. Iya, sampingnya lagi Ibu Martia. Ibu yang paling manis ini lah itu tuh dia. Kurang jauh kasihan. Next. Ibu Martia ya panggilannya. Nah, ini orang yang paling bagus suaranya katanya, Pak Ansar. Ya, bisa dilihat modelnya? Coba modelnya tuh pegang mic. Next. Ini kalau orang Bogor pasti tahu ini. Penjual kosmetik di depan pasar. Ini beliau, Bu Anissa namanya. Lanjut. Ya, ini mungkin kalian tidak lihat, tapi nanti akan masuk di ekonomi. Namanya Ibu Nurlinda atau biasa dipanggil Ibu Linda. Oke, next. Ini suami dari Ibu Kepala Sekolah. Biasanya dipanggil Bapak Iqbal. Awas memang kau panggil Bapak Messi ya, Pak Iqbal. Jangan, nanti kau dimasukkan blok BK. Nah, sudah habis gurunya. KTU. Iya stop. Ini Bapak KTU kita. Next. Orang tua pasti tahu ini Bapak Ali. Lanjut. Nah, ini kalau panggilan saya adalah Pak Ut. Iya, beliau ini penjual di depan kan pasar tua juga. Ini Pak Andri. Panjang sekali namanya, panggil saja Pak Andri. Iya, next.
Nih, orang Lombok tua juga ini. Panggilannya Rusman, karena cuma namanya Rusman. Tidak bisa disingkat-singkat Rus atau Man. Rusman. Nah, kalau ini bisa disingkat, namanya Ibu Eno. Hilang T-nya. Jangan Eno ya. Eno. Ada Rento di sini? Mana orangnya? Oh, udah sekolah. Ya, ini orang dari Jawa juga, kasihan dari Jawa. Oke, habis. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung sesi diskusi yang sangat interaktif dan luar biasa. Terima kasih banyak Ibu pemateri, semoga apa yang disampaikan hari ini bisa langsung kita implementasikan bersama. Saya Dewi Ramadhani selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan selama membantu acara. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.